Bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu kemudian keluar dari Papua, belajar di Jawa, kemudian belajar di Sumatera mungkin gitu ya. Kemudian diintervensi pikirannya. Kakak melihat emang ada yang seperti itu? Ada jaringan. Ada jaringan? Ada jaringan. Jadi abang bilang harus orang Papua yang bisa membangun Papua. Yeah. Nah, kalau kita lihat kan banyak di kota-kota besar, teman-teman Papua sudah kuliah di kota-kota besar gitu. Nah, selama ini dampaknya bagaimana ke Papua sendiri? Apakah mereka sudah mulai membangun Papua atau bagaimana? Pendidikan saja tidak cukup. Karena pendidikan itu dia mengajarkan pedagogi kognisi ya. Kognisi itu ilmu pengetahuan dia mengakses hanya 15% dari perilaku manusia. Dia diajarkan, tapi nanti aplikasinya berbeda. Kenapa? Karena more than 85% dia didrive oleh alam bawah sadarnya yang bertumbuh di lingkungan tersebut. Malah kemungkinannya dan kecenderungannya adalah anak-anak ini datang belajar. Mereka ada pada posisi sangat rawan atau rentan intervensi atau hal-hal buruk. Nanti mereka pulangnya nggak mengajarkan hal yang baik, tapi mereka justru menyebarkan kebencian karena kok bisa kita yang tinggal di tepian Gunung Puncak Jaya, Nemangkawi, yang di bawahnya itu, di bawah perutnya ada emas yang ditambang bawa pergi, kita begitu miskin. Dan masyarakat yang mengakses pajak dan lain-lain dari tambang kita kaya raya, guys. Ini tidak adil. Wow, ada anak cerdas yang pulang dan memprovokasi masyarakatnya. Jadi pendidikan tidak cukup, meski pendidikan karakter, meski terlalu banyak hal yang dilakukan untuk Papua. Meskipun mereka misalnya taruhlah mahasiswa Papua misalnya di Jawa, mereka juga harusnya mempelajari itu. Tidak hanya mereka membawa mindset itu dari Papua keluar, tapi mereka juga mempelajari bahwa orang Jawa ternyata di luar Papua itu seperti itu. Apakah mindset itu tetap tertahan meskipun mereka sudah secara nggak langsung mereka hidup dengan orang Jawa segala macam, keikut-ikut budayanya, pola pikirnya. Jadi datang di usia 18 tahun yang lalu dia di mana? Dia datang bukan dengan blank canvas, dia datang dengan emosi negatif kan. Sehingga yang dia lihat, wah yang kayak gini nih saya lihat banyak di tempat saya, Rans yang mereka bawa ini ya dapat semua hal. Jadi itu penting. Kuliah di luar Papua itu bagus. Mungkin kampusnya lebih baik, environment-nya juga sebenarnya mendukung untuk dia berubah. Yes. Tapi itu belum cukup. Mesti ada yang dilakukan lebih. Saya sedang mengusahakan, semoga Pemda di setiap kabupaten kota tanah Papua, di bawah 6 provinsi ini, tidak hanya mengirim anak Papua ke universitas di luar Papua, tapi juga memikirkan transisi mereka. Jadi waktu mereka datang perlu ada rumah singgahnya. Di Jakarta mungkin, jadi dia tuh di Jabotabek, Jawa Barat termasuk diurus satu rumah singgah. Nanti Jawa Tengah satu Jawa Timur. Sehingga waktu mereka datang, mereka dimatrikulasi dulu untuk budaya, untuk semua hal. Baru kemudian dilepas ke kampus. Jadi nggak kaget gitu ya. Itu datang, apalagi kalau dia tuh Papua tembak langsung kan, dari pedalaman sampai di situ. Akhirnya reaksi kan kita dengar di Jogja, di Surabaya. Masalahnya bukan di konfliknya, tapi ini apa ini yang kasih anak-anak ini datang seperti ini nih. Tahu nggak dia datang dari mana dan semua. Habis semuanya mau orang gampang sih, mau ada uang pakai ini nggak pernah program 1000 dokter misalnya kirim anak Papua ke luar negeri tanpa menyiapkan nanti kalau balik dia ditempatkan di mana, jurusannya apa, tidak ada program yang diatur khusus sehingga anak Papua kuliahnya di Rusia teknik nuklir. Ngapain? Kita butuh ilmu yang bisa mengelola danau Sentani, danau Ayamaru, bisa peternakan sapi atau babi dan lain-lain sehingga masyarakat itu jadi sejahtera. Tanpa program yang jelas, kita hanya spending money, tapi yang melakukannya adalah pemerintah yang seperti tadi budayanya spending, wasting kan. Nah, semua pendekatan ini perlu dilakukan. Saya kemarin bilang perlu ada kementerian khusus tentang hal ini, tentang Papua, sehingga pejabat Papua datang dia nggak bingung mau ketemu Kemendagri kah, mau ketemu Kemenpora kah, mau ketemu Menteri Pendidikan kah, datang dan ada satu yang khusus mengurus mereka. Saya berharap banyak Pak Felix Wanggai dan teman-teman di Komite Eksekutif, tapi saya belum melihat apakah mereka punya pemikiran yang sama seperti saya. Saya dengar ada
proyek besar untuk membangun jalan dari Jayapura ke Wamena. Orang Wamena bisa bilang, kami nggak butuh jalan Jayapura Wamena, kami tanpa jalan pun kami datang dari pegunungan ke pesisir Danau Sentani. Yang kami butuh adalah hal-hal seperti tadi supaya tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur sangat bagus, orang Papua butuh. Tapi way more than that adalah kita butuh edukasi, kita butuh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kita butuh tidak hanya dirangkul, tapi disayangi dan dengan cara terbaik membangun masyarakat Papua menjadi versi terbaik dari dirinya. Karena harus sejalan gitu ya. Iya. Tadi yang menarik yang disampaikan Kakak Jose adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu kemudian keluar dari Papua, belajar di Jawa, kemudian belajar di Sumatera mungkin gitu ya. Kemudian diintervensi pikirannya. Kakak melihat emang ada yang seperti itu? Ada jaringan. Ada jaringan? Ada jaringan. Ada jaringan. Organisasi besar di Papua mungkin. Tapi saya tidak berada di pihak yang menunjuk gitu, menyalahkan. Saya paham banget bahwa kenapa ada hal semacam itu yang tadi sudah saya ceritakan. Saya juga anak Papua. Cara saya merangkul adalah saya tidak menaruh diri saya di posisi yang berseberangan. Saya pun selalu bilang, saya bagian dari kalian, saya sama seperti kalian. Sehingga banyak yang merasa, jangan Kakak Jose ini bagian intelijen. Saya bilang, loh kalian menuduh saya intelijen, sementara yang lain menuduh saya Papua merdeka. Ini sebenarnya saya siapa? Ya, banyak tuduhan. Saya seorang tunggal yang hanya dengan concern saja bekerja keras untuk kemajuan Papua. Maka sebenarnya saya berterima kasih untuk podcast keren seperti ini sehingga mungkin Pak Presiden bisa tahu siapa Kakak Jose dan kegiatannya, lebih banyak support untuk program yang saya lakukan. Nah, kondisi tadi seperti Abang tanyakan, apakah ada yang membisikkan mereka? Iya, semua yang datang dari daerah dengan sakit hati, kekecewaan, kargoisme, dan disappointment gara-gara itu tidak terjadi, dia kemudian membentuk komunitas. Komunitas ini adalah komunitas yang merasa kita dimanfaatkan loh teman-teman. Ya, mahasiswa kayak tadi saya cerita, yang bilang, guys, dia cerdas. Tapi orang Jawa bilang dia nggak cuma minter, dia minteri. dia menyesatkan teman-temannya. Sayangnya gitu. Ini tadi yang Papua Tembak Langsung ini datang usia 18 atau lebih, datang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba abang-abangnya, sini kamu lihat video ini. Pada tahun sekian terjadi konflik besar di Wamena dan ini. Dia mulai emosikan. Wow, waktu dia ke kampus dia kritis, dia pergi, dia menunjukkan sikap yang nggak profesional. Itu kemudian jadi bisa kita bilang sindikat atau apapun. Sehingga jaringan ada pastilah. Ya, untuk semua organisasi bukan hanya di Papua ya, di Sulawesi dimanapun, semua pihak punya maksud tertentu. Jadi kalau bilang apakah ada jaringan untuk Papua, pasti ada lah. Kekecewaan orang yang satu orang kecewa, sampean kecewa, kita ngobrol yuk bikin network yuk. Nah, fokusnya harusnya bukan kepada siapa mereka, itu nggak penting. Kenapa mereka melakukan itu? Mari kita panggil, duduk. Ada apa ini? Oh gitu. Oke, apa kita bisa lakukan bersama? Solusinya apa? Saya lihat di Papua ini semua orang jago kalau bicara masalah Papua, tapi hanya sedikit orang bicara tentang solusi Papua. Itu yang kita bahas pagi ini. Tapi kalau misalnya kita lihat, tadi kan Kakak Jose juga bilang sebenarnya lagi mengembangkan juga ya pelatihan-pelatihan, memberikan mindset-mindset yang positif gitu ya. Kalau kita melihat keterwakilan anak Papua di pemerintahan ataupun di Nusantara misalnya gitu. Contoh, kita punya menteri Papua juga. Menurut Kakak Jose gimana? Apakah keterwakilan itu sudah cukup atau masih jauh untuk membawa pesan-pesan positif atau pesan-pesan damai dari mereka untuk masyarakat Papua yang ada di luar Papua? Iya, saya bangga dengan senior-senior yang menjadi menteri. Tapi para senior juga harus terima kritik dari kami akademisi dan lain-lain gitu. Bukan hanya di posisi kementerian kan. Saya di DPR pusat, tadi saya menyebutkan tentang Komite Nasional tentang Papua, staf sus, presiden dan lain-lain. Pertanyaan saya selalu adalah, do we think the same way gitu? Apa kita pernah duduk sama-sama dan kemudian menggagas sesuatu sehingga kita nggak kerja masing-masing? Dan pada kenyataannya tidak gitu. Satu pejabat Papua waktu jadi seseorang dia punya ide tertentu. Nah, idenya terbentur kan dengan kepentingan politik, dengan visi misi negara, dengan visi misi presiden, dan
lain sebagainya, dia bingung. Ya dia ketinggian, kalau apalagi gubernur lah katakanlah, dia punya visi misi untuk bangun Papua, tapi waktu dia menjabat, dia punya utang politik, dia punya janji ini dan itu, sehingga dia ada waktu gitu untuk duduk dan membahas hal ini. Dia mesti kerja dan mempersiapkan apakah dia bisa jadi petahana untuk 5 tahun berikut dan lain sebagainya. Belum lagi dia ini menjadi kompleks sehingga tidak bisa 1, 2, 3 pejabat. Ini mesti kerja bersama yang dilakukan untuk Papua gitu. Kalau boleh lebih banyak anak Papua digunakan di posisi-posisi vital sehingga dia bisa kasih masukan ke Pak Presiden atau ke pemangku kepentingan sehingga tahu pendekatan terbaik apa untuk Papua ini.